sepenggal cerita pengajar muda di pelosok Kalimantan. But before it, we are going to introduce ourselves. My name is Ima Yusuf Antari. My name is Asida Yana Mizamini. I'm Sri Devi Eka Lestari. My name is Jenia Turahmi. Okay. And the first question is, apa faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran di daerah tersebut? Oke, dari pertanyaan ini, setelah kita menonton video yang sudah disajikan tadi, ada beberapa penting faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu dari aspek sosial, budaya, dan juga ekonomi. Di sini kita yang pertama ada sosial. Setelah kita menonton video tadi, kita dapati adanya aspek sosial di sini adalah kurang sadarnya orang tua akan pentingnya pendidikan. Jadi di daerah tersebut ya, kita tadi nonton video dan itu tuh dari daerah Kalimantan Utara di Tanjung Mator. Nah, di dalam video tersebut disajikan, dipertontonkan bahwa di situ tuh sosialnya kurang ya, karena orang tua masyarakat di sana tuh belum mengenal apa itu pendidikan. Jadi belum fokusnya itu masih dalam ruang lingkungan dan budaya sekitar. Di sini mereka kurang sadar akan pentingnya pendidikan. Jadi banyak masyarakat di sana, anak-anak yang belum bersekolah, bahkan ada yang tidak tamat SD-nya seperti itu. Lalu yang kedua dilihat dari budaya, tradisi yang masih kental dan susah menerima budaya baru. Nah, ini masih berhubungan dengan sosial tadi ya, karena masih kentalnya budaya sekitar. Maka ketika ada informasi ataupun ada tradisi baru gitu yang datang, ini akan sulit diterima karena eratnya budaya yang mereka genggam sebelumnya seperti itu. Maka di sini orang tua di sana tidak mau mengembangkan dirinya gitu, karena ya sudah kita punya tradisi ini, jadi tidak melihat tradisi yang lain itu menarik gitu. Salah satunya itu pendidikan. Maka mereka kurang minat dalam dunia pendidikan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada aspek ekonomi. Tidak ada perputaran ekonomi. Nah, di wilayah tersebut masih mengandalkan sumber daya alam yang ada. Untuk makan mereka memancing. Untuk makanan kan tadi Tanaman dari sayur pakis nyari di hutan. iya, jadi semuanya masih alami, tidak ada jual beli seperti di sini gitu ya. Makanya pertukaran ekonominya itu perputaran ekonominya itu tidak ada gitu. Dan kalau ada kecil, tidak bisa menumbuhkan ekonomi di tempat tersebut dan mengandalkan lingkungan sekitarnya. Lalu yang terakhir adalah politik. Tidak mempunyai pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan. Nah, ini juga salah satu faktor penting ya, di mana politik sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan di sana. Karena kebijakan pemerintah ini sangat berperan untuk meningkatkan pendidikan atau kualitas pendidikan di daerah tersebut. Yang mana di sini di daerah tersebut fasilitas prasarana sekolah aksesnya pun tidak ada, kurang memadai. Masuk ke sana harus melewati jalur sungai, darat kayak gitu juga. Terpencil ya sama kayak tadi. Terus tambahan juga, jadi di sana itu paling maksimal tuh SD. Jadi cuma sedikit saja orang-orang yang mau melanjutkan pendidikan setelah SD. Dan banyaknya pernikahan dini pada perempuan. Jadi dari usia 12 tahun itu sudah
ya sudah dijodohkan dan menikah dengan lelaki yang jauh umurnya lebih dewasa. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor tersebut dipertimbangkan dan kemudian ditetapkan ke dalam strategi pembelajaran oleh pengajar yang ada dalam video. Yang pertama, menumbuhkan minat belajar siswa dengan beberapa cara. Satu, menceritakan dunia luar sosial. Dua, aktivitas belajar di luar kelas. Tiga, melibatkan siswa dalam menghias kelas. Empat, memberikan apresiasi berupa jalan-jalan. Jadi ketika siswa bosan belajar di dalam kelas, sang guru memiliki ide untuk belajar di luar kelas. Jadi gurunya mau memberikan kita bisa belajar di mana saja, di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudian untuk memotivasi dalam minat belajar, jadi siswa yang berprestasi akan dihadiahkan jalan-jalan naik mobil ke luar daerah gitu. Sedikit menambahkan, di video tadi tidak begitu dijelaskan berapa jumlah total guru, tapi dari yang saya dan teman-teman lain lihat hanya 2 yang berperan aktif. Satu adalah pengajar tadi yang muda yang bernama Martin Sistadi, kemudian yang kedua adalah kepala sekolah. Jadi sebelum pengajar muda tadi datang, mostly semua dipegang oleh kepala sekolah. Jadi jauh lebih terbelakang dari teman-teman yang tadi di daerah Maluku gitu. Kalau teman-teman di daerah Maluku mungkin sudah memasuki konten, ini jangankan mau masuk ke konten, untuk meminta anak-anak sekolah saja itu mereka masih butuh usaha yang ekstra seperti itu. Karena dari faktor orang tua, anak itu yang punya siapa? Orang tua kan. Kalau orang tua sudah bilang gak usah sekolah, anaknya mungkin akan lebih takut seperti itu. Nah, dari orang tuanya saja belum ada kesadaran betapa pentingnya pendidikan. Yang mereka tahu ya gimana caranya, bagaimana caranya bertahan hidup, bagaimana caranya melangsungkan kehidupan mereka seperti itu. Jadi pendidikan itu benar-benar tidak dipandang, jangankan dilihat gitu, dipandang saja tidak seperti itu. Dan ada tambahan juga, guru yang mengajar ini tuh relawan, jadi cuma 6 bulan aja ya mengajar di sana dari Gerakan Indonesia Pengajar. Jadi kalau sudah selesai programnya ya seperti itu lagi gitu. Ya, kembali ke kelas sekolah itu lagi. Dan berkaitan dengan kreativitas tadi, karena di sana itu tidak ada TK dan PAUD, jadi kelas 1 itu tidak belajar sama sekali. Mereka memang dituntut untuk ayo diajak bermain, ayo ini loh sekolah tuh enak seperti itu, dengan cara menghias kelas. Jadi memang tidak ada proses pembelajaran ini bagi siswa-siswa yang berhasil ibaratnya tuh orang tuanya mungkin dirayu seperti itu gitu kan. Jadi kelas 1 itu fokus hanya bagaimana menumbuhkan motivasi untuk belajar seperti itu. Jadi masih ada loh ternyata daerah-daerah yang seperti itu. Jangan untuk menerima materi ya, untuk meminta mereka datang ke sekolah saja kita masih harus ekstra narik seperti itu. Dan siapkah ditempatkan di daerah tersebut? Sedikit cerita Bu, sebenarnya di daerah saya masih ada anak-anak yang harus ditarik. Contohnya di yayasan saya itu ada satu kasus anak laki-laki yang memang maaf orang tuanya itu judi, mabuk seperti itu, tapi anaknya ini masih ada kemauan untuk sekolah. Jadi yayasan saya membebaskan biaya pendidikan seperti itu, nggak ada sama sekali, karena basicnya yayasan ya, boarding school, berarti kan memang ada dana-dana sebenarnya di luar pendidikan yang gratis itu tadi, tapi memang benar-benar digratiskan oleh yayasan kami. Yang penting mau sekolah, itu kuncinya pada saat itu. Kalau kami tadi sudah melihat bahwa usaha yang dilakukan oleh pengajar muda tadi itu sudah benar ya untuk meningkatkan motivasi belajar, misalnya menghias kelas bagi anak-anak yang masih baru masuk
sekolah, kemudian belajar di luar kelas, dan yang paling saya wow gitu, mereka mau ekstra mungkin biaya. Dengan kenapa saya bilang ekstra biaya? Mengajak anak yang berprestasi keluar dari daerah tersebut, pasti mereka butuh transport gitu kan. Itu sudah iya, kepala sekolah yang mengajar muda gitu menyediakan. Jadi bagi siswa yang mungkin peringkat 1 itu diajak keluar desa seperti itu untuk melihat bagaimana sih di luar desa mereka. Itu sudah sangat ekstra ya menurut saya. Kemudian apa yang bisa kami tambahkan yang menurut kami belum ada di pembahasan di video itu, ada 2. Yang satu adalah bagaimana ekonomi mereka bisa berputar seperti itu. Kan tadi ada sungai ada ikan kan bisa diolah. Di tempat saya aja itu ada kerupuk ikan, kerupuk udang, yang orang Sumatera mungkin udah paham sekali ya, kerupuk itu banyak dari ikan gitu kan, dari sungai, dari laut seperti itu. Dengan ekonomi misalnya gini, anak-anak yang mungkin pada saat itu mungkin kelas 6 SD udah bisa ya diajak untuk mengolah dan sebagaimana dan selain mengolah dan memasak seperti itu. Jadi dengan mereka diajarkan, oh ikan itu bisa dibuat ini, atau misalnya kayu dan ranting atau rotan bisa dibuat seperti ini. Jadi mereka nggak stuck ekonominya di situ seperti itu. Jadi ekonominya terus berputar dari anak-anak yang sekolah ini tadi, nanti kan akan ada lagi generasi selanjutnya. Jadi akan terus regulasinya. Jadi walaupun pengajar muda tadi hanya 6 bulan, tapi yang ditinggalkan di desa itu bisa berlangsung lama seperti itu. Kedua adalah dari sisi orang tua. Dari sisi orang tua mungkin harus diberikan sosialisasi betapa berbahayanya untuk anak-anak ya usia 12 tahun sudah harus mengandung, melahirkan seperti itu bahaya, dan bisa bahkan mungkin akan timbul penyakit-penyakit yang mungkin nggak ada nih penanganannya di desa itu. Jadi dari sisi orang tuanya kita berikan sosialisasi seperti itu. Dari masyarakat baik yang muda dan tuanya bisa bergerak dalam bidang ekonominya. Ayo diputarkan lagi nih, jangan hanya ya udah makan sudah gitu, nggak ada perputaran ekonomi seperti itu. Jadi ada 2 hal yang menurut kami bisa kami tambahkan dari program-program yang sebelumnya sudah bagus dalam sisi pendidikannya, tapi ini juga dalam jangka panjang seperti itu. Apakah dengan mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran mampu mengembangkan diri Anda untuk menjadi pendidik yang baik? Saya rasa iya. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan saudara Neta tadi, bahwa penting sekali bagi kita untuk mengetahui bagaimana kondisi daerah yang akan kita tuju gitu. Dengan kita tahu bagaimana kondisi wilayahnya, kita akan mempersiapkan diri apa yang kita butuhkan untuk bertahan di sana juga, dan kiranya mungkin selain itu kita juga bisa mempersiapkan apa yang bisa kita berikan kepada tidak hanya kepada siswa yang akan kita ajar, namun juga kepada masyarakatnya gitu, orang tuanya. Seperti contohnya kita tidak hanya mengajar siswanya, tapi juga melakukan sosialisasi untuk para orang tuanya gitu. Seperti itu. Kalau pertanyaan nomor 4 ini saya rasa sifatnya universal ya, tidak hanya tempat yang kami bahas tadi. Cerita lagi nih. Yayasan saya itu bukan yayasan saya nih, yayasan orang lain. Yayasan di mana saya bekerja sebelum ikut PPG itu adalah yayasan yang dibangun oleh 5 orang guru perempuan. Mengapa mereka membuat yayasan ini? Satu adalah melihat kondisi di daerah saya. Di daerah saya itu walaupun ibaratnya nggak pelosok-pelosok banget, tapi kesadaran masyarakatnya masih rendah, jujur saja seperti itu. Walaupun bukan pelosok seperti Maluku dan Kalimantan seperti itu, aksesnya masih mudah ke kota gitu ya Nada ya. Tapi pola pikirnya itu tadi yang masih sedikit tertinggal, sehingga kenapa 5 guru perempuan ini tadi
mendirikan yayasan, mereka ingin gitu anak-anak yang punya pemikiran tidak akan melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi, gimana caranya mereka bisa survive gitu loh. Bukan hanya contohnya misalnya gini deh, jadi perampok gitu kan, nggak mau kan kita seperti itu. Jadi yayasan itu bikin program, selain kita ikut kurikulum pemerintah, juga punya program life skill. Program life skillnya itu apa? Ada tata boga, ada menjahit, kemudian ada komputer pada saat itu, karena melihat apa yang dibutuhkan di lingkungan sekitar seperti itu kan. Jadi dengan melihat faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik, kita juga harus mampu nih menggali apa nih patokan kita kan, itu 4 hal tadi. Kira-kira apa yang bisa berkelanjutan. Jadi bukan hanya programnya 1 tahun, 2 tahun, 6 bulan, bukan, tapi berkelanjutan. Jadi dengan misalnya kami punya life skill menjahit, anak-anak yang mungkin tidak kuliah atau memang tidak berkeinginan untuk kuliah, mereka bisa punya usaha, mereka punya skill untuk bekerja gitu loh. Jadi buat kita sebagai guru itu, menurut pendapat pribadi saya, jangan hanya kita fokus untuk, jangan hanya bukan meninggalkan, jangan hanya fokus untuk mengembangkan anak secara akademik, tapi juga lihat mereka ini, mungkin mereka dari keluarga yang kurang mampu, mereka nggak mampu nih mau kuliah, kira-kira mereka harus kita lakukan apa supaya mereka tuh bisa survive di luar. Jangan sampai selesai SMA nggak tahu mau ngapain, sekolah kuliah enggak, punya skill tidak gitu kan, ujung-ujungnya malah jadi salah satu orang yang pakai baju orangnya mungkin gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi penting sekali ya kita melihat 4 aspek ini tadi dalam mendidik gitu. Terutama mungkin teman-teman yang, saya rasa teman-teman di sini semuanya dari kota gitu kan, belum tahu nih realita di daerah seperti apa. Di daerah itu kita nggak bisa hanya fokus, kita kurikulum nih ngikutin kata Pak Menteri seperti ini, seperti ini, seperti ini. Anak-anak ada loh yang nggak butuh itu. Mereka butuh gimana caranya setelah sekolah saya bisa langsung cari kerja seperti itu. Jadi harus dilihat sosialnya tuh, harus dilihat gitu loh, backgroundnya mereka seperti apa, kondisi di daerah itu seperti apa. Itu menurut pendapat saya. Mungkin teman-teman yang di kota akan punya pandangan yang berbeda seperti itu, karena anak-anak di kota pasti punya motivasi yang, saya mau ke Harvard, mau ke gini seperti itu. Anak daerah beda lagi, gimana bisa kerja, mungkin seperti itu. Terima kasih kelompok 4. Ada yang mau tanya?